Hai, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriana Krisanti Manek, biasa dipanggil Ana. Saya sekarang duduk di bangku kelas 3 SMA Negeri 1 Atambua. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa kontemporer dunia bagian A, runtuhnya Vietnam Selatan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran sejarah kelas 3 SMA. Dan yang paling penting adalah agar kita dapat sama-sama memahami tentang peristiwa runtuhnya Vietnam Selatan. Oke teman-teman, selamat menyimak. Runtuhnya Vietnam Selatan. Perang Vietnam adalah perang saudara antara Republik Vietnam atau Vietnam Selatan dan Republik Demokratik Vietnam atau Vietnam Utara. Perang ini terjadi antara tahun 1957 sampai dengan 1975. Perang terlama Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Perang Vietnam juga disebut Perang Indochina Kedua yang merupakan bagian dari Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. A. Latar belakang. 1. Perang ini terjadi sebagai salah satu akibat dari adanya Perang Dingin yang melibatkan dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat atau Blok Barat dan Uni Soviet atau Blok Timur. 2. Keinginan Ho Chi Minh untuk mempersatukan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. 3. Vietnam Utara atau Demokratik Vietnam yang bersekutu dengan Uni Soviet dan Cina. 4. Vietnam Selatan atau Republik Vietnam yang bersekutu dengan Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, Thailand, Filipina, dan Selandia Baru. B. Tokoh Perang Vietnam. 1. Ho Chi Minh sebagai penguasa pemerintahan Vietnam Utara. 2. Ngo Dinh Diem sebagai penguasa pemerintahan Vietnam Selatan. C. Penyebab terjadinya Perang Vietnam. 1. Vietnam dikuasai Prancis sebelum Perang Dunia Kedua, dan setelah Perang Dunia Kedua berakhir, semangat cinta tanah air dan kebangsaan di Vietnam mulai bangkit. 2. Pada tahun 1940, Jepang menjadi penguasa baru di Vietnam. Prancis tidak mampu mempertahankan wilayah Vietnam karena negaranya sendiri pun saat itu telah dikuasai oleh Jerman. Jadi, Prancis memusatkan kekuatannya untuk membebaskan negerinya. 3. Partai Komunis Vietnam yang berkembang pada masa kolonial Prancis ternyata sangat membenci Jepang. Maka, Partai Komunis Vietnam berusaha membentuk suatu wadah perjuangan bersama dengan kelompok nasionalis di Vietnam dengan nama Vietnam atau Liga Vietnam Merdeka dengan tujuan melenyapkan dominasi Prancis dan kekuatan Jepang dipimpin oleh Ho Chi Minh. 4. Posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik sebagai bagian dari Perang Dunia II mulai terdesak. Pada Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. 5. Kondisi ini yang menyebabkan kedudukan Ho Chi Minh makin kuat. Maka, pada tanggal 25 September 1945, ia berhasil memproklamasikan kemerdekaan Vietnam dengan nama Republik Demokrasi Vietnam atau Vietnam Utara, berpusat pemerintahan di Hanoi, tetapi tidak berhasil di selatan. 6. Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh sekutu Prancis yang bergabung dalam kelompok sekutu bermaksud melakukan kolonialisme di Vietnam, namun mendapat perlawanan dari Ho Chi Minh. Akibatnya terjadi pertempuran Prancis yang dibantu Inggris dengan Vietnam mendapat bantuan persenjataan dari Cina dan dukungan dari Uni Soviet sebagai sesama negara komunis.
7. Karena merasa kepentingannya terancam, Blok Barat menuntut diadakan gencatan senjata dan perundingan. Awalnya, Ho Chi Minh menolak karena selangkah lagi mereka akan menyatukan Vietnam. Namun, akibat kerusakan Cina dan Uni Soviet, negara pendukungannya Ho Chi Minh memenuhi tuntutan yang akhirnya mengadakan pertemuan di Berlin. 8. Selanjutnya, sebagai realisasinya akan diselenggarakan konferensi Jenewa pada tanggal 20 Juli 1954. D. Konferensi Jenewa 20 Juli 1954. 1. Mengakui kemerdekaan penuh Kamboja, Laos, dan Vietnam. 2. Pembagian Vietnam menjadi 2, utara dan selatan, dengan batas garis lintang 17 derajat. 3. Perancis dan Vietnam Selatan menarik pasukan yang ada di Vietnam Utara. 4. Vietnam Selatan juga harus menarik pasukan dari lintang 17 derajat. 5. Dibentuk Badan Pemersatu Vietnam melalui pemilih International Control Committee. 6. Perjanjian ini tidak mampu menyelesaikan masalah Vietnam, justru mengesahkan Vietnam yang dibagi menjadi 2 negara, utara dan selatan. Kedua negara ini mempunyai ideologi yang berbeda. Utara berideologi sosialis komunis, sedangkan selatan berideologi liberalis kapitalis. Pada 31 Januari 1973, berakhirnya perang dan pemulihan perdamaian Vietnam ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan di Paris, Prancis yang dikenal dengan nama The Paris Accord. Hal ini secara resmi mengakhiri keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Namun, tidak dengan berakhirnya peperangan antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Isi dari The Paris Accord adalah 1. Gencatan senjata di seluruh daerah konflik di Vietnam. 2. Penarikan pasukan USA dari Vietnam Selatan. 3. Tawanan perang dari kedua pihak dibebaskan. 4. Pasukan perdamaian internasional berhak menjadi stabilitas perdamaian dan keamanan. 5. Tentara Vietnam Utara diperbolehkan untuk tetap di Vietnam Selatan dengan syarat tidak melakukan tindakan koersif di Vietnam Selatan. E. Akhir Perang Vietnam. Pada Desember 1974, Vietnam Utara dan kekuatan komunis menyerang kembali Vietnam Selatan dengan maksud menguasai negara Vietnam Selatan. Semakin dekatnya pasukan Vietnam Utara ke saingan membuat Vietnam Selatan dilandai kepanikan massal dan membuat Presiden Vietnam Selatan mengundurkan diri lalu terbang ke Taiwan. Pada April 1975, Vietnam Selatan berhasil dikalahkan, membuat Vietnam Utara berhasil menguasai Saigon, sekaligus mengakhiri Perang Vietnam dengan kemenangan komunis. Pada 1976, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan menyatu. Dampak perang terhadap kawasan Asia Tenggara. Pertama, jumlah korban yang terlibat dalam perang tidak terhitung jumlahnya secara pasti. 2. Perang Vietnam ini juga mengakibatkan berkembangnya ideologi komunisme di berbagai negara di kawasan Indochina seperti Kamboja dan Laos. Baik, sekian penjelasan mengenai materi tentang peristiwa runtuhnya Vietnam Selatan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam materi yang saya bawakan. Namun terlepas dari itu, saya harap materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya kita sebagai pelajar generasi penerus bangsa. Sekian dan terima kasih, salam sehat untuk kita semua.